Rahayu, 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 Om Swastiastu, Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, saya Saya kaya sehat, raya, saya saya kaya bahagia. raya, Oke, mulai saya sekarang bahagia. dikasih kata saya. Ya. Ketika saya bilang, bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, saya kaya raya, saya bahagia. Jadi dikasih kata saya ini ada kata saya ini. Nah ini. Saya sehat, saya kaya raya, saya bahagia ya. Oke, itu ya. Oke, Ya, teman-teman bisa kita mulai ya. Ini RK privat ya. Oke, ini RK privat. Suara sangat jelas. Oke. Untuk peraturannya teman-teman ya, peraturannya tolong yang tidak sedang repot dalam artian tidak ngajar seperti Bu Vivit, kamera di-on-kan ya. Jadi supaya kita bisa tatap muka gitu ya. Karena kalau kamera nggak di-on-kan, kayaknya kok saya ngomong dengan layar kosong. Seandainya saya ngomong seperti ini, sopan nggak teman-teman? Oke, teman-teman silahkan ya di on kan kameranya gitu ya. Kira-kira saya tutup seperti ini gimana rasanya, perasaannya teman-teman kan nggak enak toh? Ya, makanya tolong di on kan. Tapi kalau sedang bekerja tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi tidak di on kan tidak masalah ya. Nah itu teman-teman ini RK privat ya. Ini alhamdulillah ya. Ada beberapa orang, ada 61 orang yang hadir ya. Jadi saya ingat guru saya ya, saya ingat guru saya. Dulu setiap guru saya itu memedar suatu suatu keilmuan itu. Kalau yang nggak hadir berarti bukan jatahnya. Kalau yang hadir sedang repot berarti ya bukan jatahnya. Yang hadir tapi ketiduran ya bukan jatahnya. Jadi ilmu spiritual itu jatah-jatahan teman-teman. Jadi nggak bisa dikejar, juga nggak bisa didapat secara planning ya. Jadi di mana Anda anu ya itu bisa gitu ya. Oke. Tapi ini wajahnya teman-teman kok berhenti ya? Bagus, gambar bagus. Oke, kalau sudah bagus kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Kita bahas di sini RKBE dulu ya teman-teman. Di dalam RKBE itu, nah di dalam RKBE itu ada penurunan gelombang otak. Mohon untuk mic-nya di apa namanya di off-kan dulu ya teman-teman. Ya, Yes. ini di off-kan dulu ya. Di dalam RKBI itu ada yang namanya penurunan gelombang otak, pernafasan untuk mengeluarkan partikel api atau narik energi, pernapasan emotional block, memory block dan mental block itu ya. Yang ketiga ada ABS atau reprogramming alam bawah sadar. Oke, kita membahas ini dulu ya. Tiga ini dulu teman-teman sebelum ke materi RKRUH dan isinya ada apa namanya PLR dan juga ada yang namanya apa namanya crown chakra ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kenapa ya? Jadi saya itu mengikuti alam. Saya cerita dulu ya teman-teman. Jadi alam semesta itu setiap 700 tahun sekali ya, 700 tahun sekali itu pasti ada pembaharuan ajaran ya teman-teman. Pembaharuan ajaran 700 tahun gitu ya. Jadi 700 tahun setelah ajaran-ajaran agama itu datang, hadir dan dipakai di dunia ini sudah 700 tahun teman. Itu rusak ya. Ketika ajaran itu rusak, disitulah didatang lagi ajaran-ajaran pembaharuan untuk mengembalikan kondisi kondisi dunia. Nah, biasanya ciri-ciri khasnya, jadi ciri khasnya setiap ada pembelajar apa pembaharuan suatu ajaran manusia, ajaran umat manusia itu diberi ciri khas datangnya paceklik kalau bahasa Jawa, pagebluk ya atau bisa dikatakan musibah yang secara secara internasional. Jadi seluruh dunia itu mengalaminya. Nah, itu biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, di sini kalau teman-teman masih ingat pada waktu itu ya,
waktu RK pertama kali muncul itu ketika pas COVID, teman-teman. Jadi ketika ada COVID itu RK muncul ke publik, ya kan? Bahkan ketika pertama kali mengadakan di Jakarta itu tidak ada orang berani boleh mengadakan yang namanya pelatihan ya di hotel-hotel atau di mana-mana. Tapi RK itu berani mengadakan. Bahkan pada waktu itu pernah didatangi, ya pernah didatangi, bukan malah membubarkan, ya bukan malah menyelesaikan, dimarah-marahin, enggak, tapi itu justru malah kita disuruh melanjutkan. Nah itu seperti itu. Nah, apa sih pentingnya RKBE gitu ya, apa sih pentingnya RKBE? RKBE itu pentingnya seperti ini teman-teman ya, logika gambarannya seperti ini gambarannya. Oke, gambarannya seperti ini ya. Kelihatan teman-teman, kelihatan di layar. Kelihatan Mas, kelihatan. Kelihatan ya, aman ya. Jadi manusia itu seperti ini. Makanya di dalam RKBE ada yang namanya penurunan gelombang otak, ada pelepasan emotional block, memory block, dan mental block. Dari situlah saya gabungkan beberapa ilmu-ilmu agama termasuk ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mengamati ajaran Islam ya dengan nabinya yaitu Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad itu dibersihkan hatinya, ya, dibersihkan hatinya, dibersihkan dirinya lah, bukan hatinya, dibersihkan dirinya itu dari penyakit hati itu selama 4 kali, teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi coba dilihat seperti ini. Saya menggambar manusia. Ini anggap aja manusia ya. Ini bukan genderuwo ya. Nah, nah, ini manusia, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah ya. Ketika kita salah pola pendidikan, salah pola hidup dari orang tua kita dulu, akhirnya yang terjadi adalah tubuh kita itu penuh dengan yang namanya blok atau biasanya yang disebut dengan penyakit hati. Kalau di dalam bahasa penjelasan fisika disebut dengan banyaknya partikel api. Nah, connection in unstable. Teman-teman, suara saya masih masih jelas? Mas, Oke, tadi terputus sebentar, Mas. oke, saya lanjutkan. Oke, ketika tubuh kita, tubuh teman-teman dari kecil ya, tubuh manusia dari kecil itu sudah salah pola ya, salah pola dalam artian sudah dididik dimarah-marahin, marah dan lain-lain. Tubuh kita itu penuh dengan yang namanya apa? Hormon. Nah, ini saya buat gambar apa merah ini ya, gambar merah ini. Nah, bentar. Nah ini merah. Misalkan ini umur jenengan mulai hidup merah. Terus lagi ketika semakin semakin apa namanya semakin dewasa apa namanya karakternya, sikap sifatnya mulai pemarah, pendendam dan lain-lain tanpa disadari sebenarnya tubuhnya teman-teman itu penuh dengan partikel api gitu loh. Nah, ini partikel api. Akhirnya apa? Tubuh akhirnya warnanya akhirnya terpenuh dengan penyakit hati. Nah, ini akhirnya tubuh warna merah semua. Nah, ini saya anggap dengan umur katakanlah umur 50 tahun gitu kan. Umur 50 tahun kondisinya seperti ini. Ketika kondisi seperti ini yang terjadi teman-teman, otomatis medan elektromagnetiknya teman-teman ya, medan elektromagnetiknya teman-teman itu pun juga terkontaminasi gitu loh. Terkontaminasi oleh apa? Oleh vibrasi dan energi dari partikel api itu. Nah, sedangkan semesta, partikelnya semesta, dia itu terbuat dari tanah, ya, terbuat dari tanah gitu loh. Partikel apa? Partikel apa? Partikel yang namanya partikel kelimpahan. Nah, ini saya buat seperti ini, ya. Ini adalah medan elektromagnetiknya semesta, ya. Ini namanya adalah getaran, getaran, dan kita juga punya getaran. Manusia juga punya getaran. Ini yang warna merah ini, ya. Manusia juga punya getaran. Ini getaran. Nah, getarannya Anda, ya.
Getarannya teman-teman ketika dia berwarna merah, dalam artian itu adalah energi aura ya yang warna merah karena dari kecil sudah mengonsumsi marah-marah, pegel, mangkel, takut, dendam dan lain-lain, itu akhirnya nggak sinkron karena getaran-getaran semesta dia warnanya biru gitu loh. Akhirnya nggak sinkron. Disinilah yang membuat hidup akhirnya terjadi apa? Terjadi tidak koheren namanya. Tidak koheren ya, tidak koheren dengan apa? Dengan semesta. Semesta nggak koheren. Sehingga ketika teman-teman mengalami hal yang seperti ini, ya, udah seperti ini, yang terjadi hidupnya apa yang terjadi hidupnya? Banyak masalah. Ketika banyak masalah, disinilah yang jelas apa? Vibrasi kita jauh dengan uang. Vibrasi kita jauh dengan rezeki. Vibrasi kita jauh dengan yang namanya Tuhan. Karena Tuhan itu Rahman Rahim, gitu loh. Nah, makanya kalau kita di mitologi Islam, Nabi itu dibersihannya dari kecil. Makanya yang harus dilakukan teman-teman ya, yang harus dilakukan adalah membersihkan ini. Nah, ini partikel api yang ada di dalam diri kita ini mulai dibersihkan ya, mulai dibersihkan supaya apa? Ketika teman-teman sudah membersihkan partikel apinya ya, partikel apinya disitulah energi kita sinkron dengan apa? Dengan semesta. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Yang terjadi apa? Kita nggak usah susah-susah karena semesta itu semestinya. Semesta itu semestinya. Disinilah ada yang namanya penurunan gelombang Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika teman-teman gelombang otaknya, saya mohon maaf ya teman-teman, ini kok nggak ada wajahnya semua ya ini. Ini Barusan, laptop barusan saya. ada tuh. Kayaknya nggak clear tuh. Sekarang udah normal. Nggak clear, suaranya juga terputus-putus. Suaranya putus-putus. Iya, Oke, gimana? Jelas nggak ini? ya Mas. Aman, Ya, ini saya Jelas, pindah jelas, tempat ini. Pindah sangat tempatnya jelas. 1 kilo tadi. 1 kilo saya lari ini tadi. Nah, oke. Ya. Nah, oke ya. Yo, sampai keringetan saya. Ya, oke. Jadi RKBE itu saya buat ya, saya buat tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh kita. Tubuh kita dari apa? Dari partikel api kalau secara fisika kuantum, dari penyakit ain ya kalau secara agama, dari hormon kesetresan kalau secara ilustrasinya seperti itu tadi, teman-teman. Kalau teman-teman tubuhnya tidak dibersihkan ya, tidak dibersihkan gitu ya, jangan harap apa namanya tubuhnya sinkron dengan semesta, yang jelas nggak sinkron. Kalau nggak sinkron ya disitulah mau bisnis sebaik apapun, modal sebesar apapun, mau usaha apapun, mau berkarya apapun, itu ujung-ujungnya pasti gagal. Disinilah yang pentingnya bagi seorang manusia hidup ya. Kalau teman-teman mau berusaha, mau berbisnis, atau sekarang sudah berusaha atau sudah berbisnis, kalau tubuhnya ini, ya, tubuh kita ini tidak dibersihkan dari penyakit ain, dari partikel api, jangan harap, mohon maaf sekali, jangan harap ada hasilnya. Makanya saya bilang apa? Saya bilang apa? Kalau mental kayanya belum punya, gitu ya, mental kayanya belum punya, anda mau usaha apapun ujung-ujungnya adalah besar apanya? Hutangnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kondisi tubuhnya penuh dengan partikel api, nggak koheren. Nggak koheren dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya semesta. Jadi jangan lupa kita itu mempunyai medan elektromagnetik gitu loh. Ya, mempunyai medan elektromagnetik. Nah, penurunan gelombang otak itu sangat penting sekali. Tujuannya untuk apa? Untuk melepaskan blok-blok tadi, penyakit hati tadi. Kenapa? Karena penyakit hati tadi mulai dari kecil. Mulai dari kecil kita itu sudah dipupuk gitu loh. Ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, penyakit hati itu jadi sebuah karakter.
karakter. Nah, kalau sudah menjadi sebuah karakter, jadilah sebuah apa? Nah, nasib. Nah, kan seperti itu. Coba ya, saya ulangi lagi, ya. Jadi kalau mindset, ya, mindset gitu ya, mindset. Ini mindset ini tergantung ketika pola didik sejak kecil, teman-teman. Sejak kecil, ya, sejak kecil. Kalau teman-teman hari ini suka marah-marah gitu kan, atau sejak kecil sudah dimarahin gitu ya, sudah dimarahin di apalah intinya, pendidikan yang sangat keras itu akan menjadikan sebuah memori dan teman-teman akan mempunyai mindset pola pikir yang seperti ini. Ketika mindset itu sudah banyak, sudah melekat di dalam otak, yang terjadi adalah sebuah apa? Kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan menjadi sebuah apa? Akan menjadi sebuah karakter. Karakter. Makanya kan ada orang karakternya keras, karakternya seenaknya sendiri, karakternya apa kalem, karakternya itu tergantung ketika dia masa kecil ini. Di dalam tubuhnya sudah banyak partikel api atau enggak. Kalau sudah menjadi karakter seperti ini, ujung-ujungnya menjadi apa? Ujung-ujungnya menjadi nasib. Nah, nasibnya inilah jauh dari yang namanya uang, jauh dari yang namanya kelimpahan, jauh yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Karena dari kecil sudah apa? Sudah memproduksi partikel api. Nah, di situ yang parah di situ, ya teman-teman ya. Jadi hati-hati sekali. Coba teman-teman yang punya buku Becoming Supernatural ya punya buku Becoming Supernatural, coba dibuka halaman masih pengantar ya. Coba dibuka halaman 25 teman-teman, 25 ya. Ada yang punya nggak di sini? Ada yang punya? Oke Mas Fuad ya. Mas Fuad tolong dibuka halaman 25, tolong dibaca sekeras-kerasnya. Itu yang paragraf ketiga, Mas. Halaman 25 paragraf ketiga. Pusat-pusat energi di dalam tubuh selain jantung juga berada di bawah kontrol sistem saraf otonom. Saya menyebutnya pusat-pusat energi. Masing-masing memiliki frekuensi sendiri, tugas atau kesadarannya sendiri, kelenjarnya sendiri, hormonnya sendiri, kimianya sendiri, otak mininya sendiri, dan juga pikirannya sendiri yang unik. Anda mampu mempengaruhi pusat-pusat energi ini agar berfungsi dengan cara yang lebih seimbang dan terintegrasi. Tetapi untuk melakukan itu, Anda harus terlebih dahulu belajar mengubah gelombang otak agar mampu memasuki sistem operasi bawah sadar ini. Dalam faktanya, berpindah dari gelombang otak beta, di mana otak yang berpikir terus-menerus menganalisis. Ini terus Mas Guru. Ya, terus baliknya sampai selesai paragraf. Dan memproyeksikan perhatian pada dunia luar ke gelombang otak alfa yang mengindikasikan bahwa Anda lebih memperhatikan dunia batin. Adanya adalah kuncinya dengan memperlambat gelombang otak secara sadar. Anda bisa lebih siap memprogram sistem saraf otonom. Para siswa yang telah melakukan berbagai latihan meditasi selama bertahun-tahun telah mempelajari cara mengubah gelombang otak serta mempertajam jenis fokus yang diperlukan agar bisa hadir di momen sekarang. Cukup lama untuk menghasilkan efek-efek yang bisa diukur. Kami telah menemukan instrumen yang mampu mengukur perubahan tersebut. Dan sekali lagi saya akan menunjukkan risetnya. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, di situ disebutkan ya,
Penting sekali bahwa ternyata penurunan gelombang otak itu penting sekali dari otak beta, otak yang selalu berpikir, otak yang selalu aktif, otak yang selalu realistis dan lain-lain, ya, menuju ke gelombang alfa, gitu ya. Saya ada RK ini sejak tahun 2016 teman-teman. Nah, saya beli buku ini kan sekitar beberapa bulan yang lalu gitu loh. Nah, kok bisa kok gitu? Padahal saya nggak pernah membaca. Nah, kenapa kok harus harus diturunkan pada gelombang gelombang alfa? Karena penyakit hati yang berupa karakter itu tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas, teman-teman. Apalagi yang berupa dogma. Nah, ya kan? Dari kecil Anda dari kecil Anda sudah ada ketakutan di dalam diri, ya kan? Kalau nggak sholat, nggak ibadah, nggak pergi ke rumah ibadah, nanti masuk neraka, kan gitu. Ya kan? Itu kan ketakutan. Itu kan hormon kesetresan, teman-teman. Kalau kalau nanti beribadah gitu ya, kalau nanti beribadah nanti dapat pahala bisa masuk surga. Itu kan harap-harapan. Harap-harap itu juga apa? Nafsu. Nah, nafsu itu partikel api. Disinilah manusia ya, disinilah manusia penting sekali benar-benar untuk menurunkan gelombang otaknya. Karena gelombang otak itu kalau dia sudah berada tahap alfa gitu ya, tahap alfa, tahap tenang, santai, damai, ini mudah keluarnya partikel api, mudah keluarnya yang namanya penyakit hati, penyakit ain itu sangat mudah sekali. Pertanyaannya adalah ketika panjenengan sedang mendengarkan musik, penurunan gelombang otak gitu kan tenang, santai, damai. Yang sulit itu adalah apa? Ya, yang sulit adalah menjaga gelombang alfa tersebut, gitu loh. Nah, bener nggak? Bener nggak? Iya. Kenapa? Kenapa kok sulit? Satu, kita makhluk sosial, makhluk sosial yang setiap hari ketemu ketemu siapa? Ketemu orang lain, ketemu saudara, ketemu teman dan lain-lain. Sedangkan dia mohon maaf ya, energinya seperti apa? Gelombang otaknya apa? Beta. Makanya kenapa ciri khas manusia spiritual itu dia nggak suka kumpul-kumpul. Maksudnya nggak suka apa ya? Dia itu sukanya menyendiri gitu loh. Habis kerja ya udah pulang ke rumah. Habis kerja ya udah dia cuman apa menjaga gitu loh. Menjaga kualitas gelombang gelombang otak. Ya, itu yang perlu dipahami teman-teman adalah selalu menjaganya, memelihara gelombang otak tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, teman-teman harus PGO-nya, penurunan gelombang otaknya itu dinaikkan apa? Dinaikkan durasinya. Mau dari 15 menit ke berapa? Ke 20 menit, ke 30 menit, ke 40 menit. Kalau bisa sampai seharian, nggak masalah. Loh, Mas, nggak kerja lah, nggak usah kerja lah, po. Ya kan, uang itu datang bukan karena bekerja, kan sudah saya jelaskan, ya kan? Sudah saya jelaskan, toh. Nah, itu pentingnya penurunan gelombang otak. Di sini sudah dijelaskan ya. Saya tanya, ada yang sudah selesai membaca buku Becoming Supernatural di sini? Siapa? Ada? Sudah ada? Belum? Belum, Belum belum, ya. Padahal udah lama loh ya. Bahkan ada yang belum beli juga di sini. Ayo, siapa ngaku yang belum beli? belum lama belinya, Mas Yunus. Belum lama Saya beli. belum beli. Ya. Ya, Udah ini beli luar tapi biasa, belum teman-teman. selesai Ya. bacanya. Kalau saya itu tak tanda-tandai teman-teman, tak tandai, tak tulisi ini penurunan gelombang otak, ini silent praktis, itu tak tandai semua teman-teman. Ya, gunanya untuk apa? Untuk terus belajar dan belajar dan belajar lagi. Oke, setelah itu ada yang namanya olah nafas, ya kan? Setelah penurunan gelombang otak ada yang namanya olah nafas. Nah, olah nafas, teman-teman, ya, yang perlu dipelajari adalah ya, yang perlu dipahami bahwa manusia itu kalau menjalani meditasi itu harus ada olah nafas. Meditasi tanpa olah nafas itu enggak sempurna. Olah nafas tanpa meditasi juga tidak sempurna. Tetapi jangan keliru ya, jangan keliru karena olah nafas itu banyak. Ada yang olah nafas di bawah perut, ada yang olah nafas di cakra solar plexus, cakra seks gitu kan. Ada yang di perut, ada yang di tenggorokan, ada yang di jantung. Nah, di RK ya, di RK itu saya
saya mengajak panjenengan teman-teman untuk apa? Olah nafas secara spiritual itu tempatnya perpaduan antara psikis dan fisik. Secara ilmu agama, ya hakikat. Jadi ketika teman-teman sudah mulai menyentuh cakra jantungnya, sudah mulai mengaktifkan cakra jantungnya, ya nggak mungkin yang namanya kelaparan itu nggak mungkin kekurangan uang itu nggak mungkin. Tidak mungkin sekali. Kenapa? Karena yang disentuh adalah langsung. Makanya di surat Qaf, saya lupa ayat berapa, Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi. Kalau urat nadi kita nempel, gitu ya, berarti di mana tempatnya Tuhan? Tempatnya Tuhan di jantung kita. Kalau jantung kita nggak ada Tuhan, ya kita mati, berhenti, gitu loh. Nah, makanya yang perlu kita sentuh kalau secara ilmu spiritual ya, yang perlu kita tombol secara ilmu hakikat agama itu adalah jantung kita. Karena di dalam jantung kita ini ada Tuhan. Sedangkan Tuhan maha segala-galanya. Dulu saya dikasih tahu sama guru saya. Guru saya bilang seperti ini, kalau kau pengen mengerti Tuhanmu, kamu harus mengerti dirimu. Ada man arafa nafsahu fakot arafa robbahu. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari Tuhan di luar sana? Padahal di mana kita menghadap, disitulah wajah Tuhan. Kan gitu. Jadi yang perlu dipahami, kita menyentuh teman-teman ya, mengaktifkan cakra jantung kita. Kalau teman-teman mengaktifkan cakra jantung kita, tidak mungkin teman-teman itu hidup kere, itu nggak mungkin. Hidup miskin itu nggak mungkin. Karena apa? Karena cakra jantung diaktifkan terus, gitu loh. Diaktifkan terus. Makanya dari buku Becoming Supernatural juga saya bilang ya kan, ketika dijelaskan, ketika energi itu macet di 3 cakra bawah, gitu ya, hidup akan banyak jadi masalah. Cuman yang saya heran, kenapa kok di spiritual itu kok malah sering bermain di 3 cakra bawah gitu loh. Itu yang membuat saya aneh gitu loh. Padahal ini juga sudah diriset oleh siapa? Oleh Dr. Joe Dispenza gitu loh. Dan ini sama dengan apa yang saya pelajari dengan beberapa guru-guru saya. Nah, itu seperti itu. Nah, oke teman-teman, itu yang namanya apa, penurun apa namanya, pernafasan ya. Jadi kita ya ingat ya. Jadi yang perlu dipahami, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya pusat kehidupan itu adalah jantung kita ini, yang warna hitam ini, ya, yang warna hitam ini. Makanya dulu oleh guru saya diajarkan, ditawari, kamu mau belajar ilmu itu mulai dari bawah, cakra bawah, ya, cakra bawah ini, atau dari cakra atas ini, nah, gitu. Atau dari bawah sini, atau dari tengah, yaitu cakra jantung. Akhirnya saya tanya, kalau saya minta diajari cakra jantung, apa efeknya? Efeknya saya dibilang ya kan nanti kamu kaya, gitu. Kamu hidup serba kemudahan kalau dari cakra jantung. Tapi kalau saya minta diaktifkan belajarnya mulai dari cakra bawah, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti ya banyak sekali apa namanya ujian-ujian hidup, ujian-ujian hidup. Nah, itu akhirnya kamu akan menjadi manusia kuat. Manusia kuat. Dijatuhkan orang berkali-kali nggak akan marah, nggak akan sedih, nggak ada. Nah, itu yang terjadi. Dan efeknya apa? Efeknya adalah sakti, gitu, seperti itu. Ini kalau dari cakra bawah lah. Cakra bawah itu kan ada 3, ada skolar plexus, cakra sek, gitu ya, cakra sek sama cakra pusar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cakra tenggorokan ya, kan gitu. Kalau saya berangkat ngilmunya dari cakra atas, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah teman-teman tidak suka dunia, ya, tidak suka dunia. Karena dunia itu sifatnya fana, wis pokoknya urip mangan, iso turu ya wis mek ngono tok. Jadi nggak seneng dunia kan gitu. Dan
Ini kalau kamu mengaktifkan cakra atas ini ya, cakra ajna, ya, cakra tenggorokan, cakra ajna sama mahkota, yang terjadi adalah kamu akan menjadi manusia sendiri, nggak menikah gitu, nggak nikah, bahkan bahkan hidup gendengi, gendengi gitu loh. Nah, jadi yang baik itu adalah teman-teman belajarnya ya, belajar awal kali spiritual itu dari tengah, dari yang warna merah ini, yaitu cakra apa? Cakra, cakra jantung. Kalau sudah cakra jantung, sudah diaktifkan, teman-teman finansialnya sudah mulai bagus, mulai baik, baru mulai ke mana? Ke atas. Ke atas, ke cakra apa? Ke cakra atas. Nah, ketika cakra atas ini sudah, disinilah teman-teman akan mulai mengenal yang namanya Tuhan. Kalau cakra atas juga sudah aktif, baru baru ke bawah teman-teman, ke cakra sekolar, plexus, cakra seks sama ini. Akhirnya apa? Hidup bahagia. Bahagia. Jangan sekali-kali teman-teman ya, teman-teman mengaktifkan cakranya itu dari bawah. Wes hidup penuh ujian ini loh teman-teman. Karena saya sudah mengalami gitu loh. Ketika saya mengaktifkan cakra ini, waduh, ujian hidup itu luar biasa. Makanya kemarin saya membuat status, mungkin ada yang baca. Kalau kepengen menjadi manusia tangguh, teman-teman harus mengalami apa? Mengalami apa? Dihina, harus merasakan dihina, direndahkan, difitnah, dan lain-lain. Kalau teman-teman sudah merasakan itu semua, itu adalah efek dari cakra bawah ini itu aktif. Itu memang seperti itu, teman-teman. Ujiannya seperti itu, ya. Ketika sudah seperti itu baru baru ke atas ini. Nah, ke atas ini itu saya pernah ada keinginan untuk tidak mau apa? Tidak mau menikah, teman-teman. Karena apa? Wis urip yo sing ngene ae penak ya toh. Wong nikah kuwi ruwet tok, ya toh. Bener nggak? Kudu golekne pangan anak bojone ya toh. Ya, makanya Ponan. apa? Wis urip ngono ae, bener nggak? Ya, nyatanya bener nggak? Bener nggak, teman-teman? Nah, dari sinilah di RKBE itu ya penjelasan tentang ilmu cakra ini ya, berdasarkan juga buku Becoming Supernatural, saya mengajak teman-teman untuk mulai berspiritual ke cakra jantung. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, setelah cakra jantungnya aktif, baru kita bermain yang namanya olah ra, olah rasa, olah rasa. Nah, olah rasa inilah yang paling menentukan hidupnya teman-teman gitu loh. Ya, yang paling menentukan hidupnya teman-teman. Kok bisa? Karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Ya kan? Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Oke, saya gambarkan lagi teman-teman. Ya, saya gambarkan lagi ya. Ketika teman-teman hidup salah rasa, ya, terjebak pada rasa yang salah, ya hidupnya temen ya salah gitu loh. Makanya slogan saya apa? Salah kata, salah arah hidup, salah energi, salah gerak, salah energi. Itu pemahamannya seperti apa? Pemahamannya seperti ini, teman-teman. Ketika manusia ini, kok warnanya merah? Ya, oke. Ketika manusia ini, ya, ketika manusia ini, ya, yang perlu dipahami, teman-teman, ya, mohon maaf, kita itu manusia spiritual, ya. Jangan jangan dikira kita itu cuman cuman tubuh tok ini tok gitu ya. Enggak. Kita itu punya yang namanya aura. Aura itu menyelimuti kita seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan ya gambarnya teman-teman ya. Ya. Terlihat. Oke. Nah, kelihatan ya. Kita punya aura ini yang menyelimuti kita ini. Kalau secara ilmu spiritual disebut dengan aura. Kalau ilmu pengetahuan disebut dengan yang namanya medan, medan apa? Magnet. Magnet. Elektromagnetik gitu loh. Dan elektromagnetik kita ini tergantung kondisi kita. Ini bisa besar juga bisa kecil. Semakin kita hidup tenang, semakin kita hidup damai, ya,
Semakin cakra jantung ini, oke, cakra jantung ini semakin aktif, medan elektromagnetik kita akan semakin besar. Ini kalau di ilmu apa namanya? Hipnoterapi mungkin disebut dengan energi prana, prananya kok semakin luas gitu kan. Mungkin mungkin seperti itu. Nah, ini medan elektromagnetik kita ini. Semakin kita luas, kita akan semakin kaya. Yang ketarik itu semakin banyak gitu loh. Nah, ini mempunyai yang namanya getaran. Nah, getaran. Ini garis-garis ini sebenarnya namanya getaran, teman-teman. Nah, ini getaran seperti ini. Saya kasih warna karena warna merah, teman-teman. Nah, warna merah ini sesuai dengan kondisi rasa yang ada di hati dan ada rasanya di sini. Ketika teman-teman ya yang dirasakan adalah hari ini terjebak pada rasa hutang ya, pada hutang. Waduh. Berarti apa? Berarti sebenarnya yang dikeluarkan dikirim ke semesta itu adalah hutang. Kalau yang dikeluarkan itu rasa susah ya susah. Akhirnya apa? Semesta mengembalikan kepada kita ya, semesta mengembalikan kepada diri kita ini warna biru, seret. Karena yang dikirimkan adalah hutang ya, otomatis dikembalikan hutang masalah. Masalah yang nanti intinya Anda harus berhutang lagi. Jadi ketika teman-teman mengirimkan vibrasi getaran kepada semesta, itu kok sesuai dengan apa yang teman-teman rasa, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang teman-teman kirimkan. Itu seperti itu. Coba pernah melihat ini yang kemarin tak buat status ya, Iris Bella kambe Amar Zoni. Pernah yang kemarin lihat status saya. Pernah. Lihat, Mas. Nah ya. Ya. Ketika main Sonetron, Iris Bella kan dia suaminya istrinya si Amar Zoni ya di dalam Sonetron itu pada tahun berapa saya lupa itu. Nah, ternyata menikah lagi karena kena penjara ya, di penjara. Akhirnya apa? Dia menikah lagi. Nah, ternyata terjadi pada kehidupan nyatanya enggak? Terjadi ya? Terjadi. Kenapa? Ketika main Sonetron itu dituntut oleh sutradaranya supaya profesional merasakan rasa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dikirimkan ke getaran gitu. Yang dikirimkan vibrasi getaran keluar dari tubuh diterima oleh medan elektromagnetik bumi itu adalah apa? Adalah apa? Adalah ya sesuai. Makanya apa? Terjadi pada kehidupan nyatanya. Makanya di sini teman-teman yang namanya penurun apa namanya ABS ya, ABS apa namanya ketika habis pernafasan itu reprogramming alam bawah sadar itu tidak harus seperti ini teman-teman. Diam, gini. Dengan cara bicara seperti ini, saya bicara seperti ini gitu ya. Ini mulut saya aja teman-teman. Otak saya ini gambarannya ya apa namanya uang yang ada di sini gitu loh. Uang 10 triliun yang ada di otak saya ini gitu loh. Karena apa? Itulah olah rasa saya. Pertanyaannya, bagaimana teman-teman itu ya menjaga, memelihara olah rasa itu terus-menerus ada di otak gitu loh ya. Ketika dia terus-terus menerus ada di otak, akhirnya apa? Vibrasi itu keluar dalam bentuk getaran, diterima oleh semesta. Kita akan terus-terusan mendapatkan uang. Karena apa? Getaran yang dikirimkan adalah getaran uang. Nah, yang harus dipikirkan teman-teman, yang harus dipahami, dipelajari teman-teman itu adalah bagaimana cara memelihara ABS walaupun dalam keadaan kerja, berbisnis, berusaha, ngobrol dengan orang, dengan keluarga, ngobrol dengan anak, dengan istri, tapi gambaran uang gitu ya. Gambaran uang ini kayak tumpuan di backgroundnya Mas Fuad ini. Gitu loh. Itu seperti itu. Keren. Bagaimana itu ada terus gitu loh. Jangan sampai kendor. Nah, itu butuh latihan teman-teman. Nah, latihannya sudah saya ukur. Saya ukur 41 hari, 90 hari, 91 hari, sama 101 hari.
Itu sudah saya ukur. Kalau teman-teman sudah berhasil ini, ya, nggak usah lagi ber-ABS teman-teman. Terus nggak usah tonggo-tonggo duduk seperti ini, bayang nih mobil gini-gini, uang tumpukan gini. Terus nggak usah, nggak perlu. Karena itu cara pemula. Nah, teman-teman tinggal apa? Ini sudah ada di sini. Ya. Di sini sudah ada yang namanya gambaran uang itu 10 triliun, usaha ini jalan, ini jalan sudah ada. Dan otomatis itu keluar menjadi sebuah vibrasi getaran yang ditangkap semesta dan akan dikembalikan kepada saya seperti itu. Ya kan? Pertanyaannya, buktinya apa Mas Yunus? Buktinya Mas Irawan itu 1 bulan sekali loh ngirimin uang saya, gitu-gitu. Bu Diana Suminar 1 bulan sekali loh ngirimi uang saya. Itu kenapa? Karena kena getaran saya gitu loh. Salah satunya ke Bu Diana sama Mas Irawan dan teman-teman yang lain saya tidak bisa menyebutkan kan gitu. Kok bisa? Bisa. Nah, kan gitu. Padahal uangnya Mas Irawan, Bu Diana atau yang lain gitu kan, Mbak Maharani atau yang lain gitu kan. Itu padahal kalau dibuat jajan yo wah kalau dipikir-pikir eman-eman jika ini Mas Yunus kan gitu kan. Ya, seperti itu. Tapi kenapa? Itu pasti ada efek. Kenapa kok memberikan saya setiap bulan? Pasti ada efeknya. Ketika uang dikeluarkan itu dengan rasa bangga, dengan rasa bahagia itu kembalinya berjuta-juta gitu loh. Itu seperti itu. Bisa nanti tanya Mas Irawan, saya nggak tahu ya. Di sini ada Mas Irawan ini. Ada Budiana, ada yang lain-lain juga gitu kan. Kan sama Mas Fuad ngasih saya ake gitu kan. Nah, itu seperti itu. Itu karena getaran gitu loh. Ngasih saya mobil itu karena getaran yang kita pasang di sini. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman ya, bagaimana cara memelihara? Lah, cara memelihara gelombang otak dengan ABS, caranya adalah dengan istiqomah. Ketika rajin otomatis menjadi habit, menjadi kebiasaan. Disitulah pentingnya yang namanya penurunan gelombang otak, pernafasan dengan yang namanya ABS. Begitu teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman malas, ya udah yang terjadi seperti itu. Yang perlu disadari teman-teman, pentingnya RKBI itu, teman-teman ini adalah makhluk sosial. Makhluk yang setiap hari ketemu orang. Kalau ketemu orang otomatis tukar energi. Kalau tukar energi, berarti apa yang terjadi? Kalau tukar energi, terus panjenengan teman-teman ini nggak dikeluarkan energinya, yang terjadi adalah sama akan mengotori vibrasi kita dan merusak medan elektromagnetik kita. Akhirnya medan elektromagnetiknya teman-teman itu punya lapisan kecil, ya kan? Lapisan kecil. Jadi begini, ya. Jadi lapisannya kecil loh. Akhirnya apa yang terjadi? Lapisannya kecil. Ketika lapisannya kecil, apa yang terjadi? Ya udah, sulit untuk apa? Untuk menarik energi. Yang sulit adalah menarik energi. Kalau sudah kecil seperti ini, sulit menarik energi. Kenapa? Cuman ada satu gelombang medan elektromagnetiknya kecil, tidak besar yang tadi gitu. Nah, makanya penting sekali ya teman-teman untuk apa? Untuk benar-benar latihan RK diistiqomahkan. Hidupnya tetap banyak masalah toh. Hidupnya tetap punya hutang toh. Ngono aja gelem nglakoni kok. Apalagi cuman RK mek ngene-ngene tok meneng tok ngono. Padahal efeknya banyak ya kan. Ngono mosok ya bolong-bolong. Masak bolong-bolong ya kelihatan wajah bolong-bolongnya kelihatan ini. Ya kan? Ya, itu ya. Itu seperti itu. Sekarang kita beranjak ke yang RK Ruh ya. RK Ruh itu ada apa? Ada samsara, ya, Cara ada samsara, ada pernapasan. pernafasan mengeluarkan karma dan ada meditasi silent practice. Ini tidak kalah pentingnya teman-teman. Kita hanya ngomongin masalah raga saja tadi ya. Masalah raga sekarang kita ngomongin spiritualnya. Oke? Kenapa di dalam RK Ruh itu ada musik samsara ya? Kenapa? Karena musik samsara itu memberi makan sukma kita ya. Yang perlu dipahami teman-teman hari ini, kita ini bukan tubuh fisik saja ya.
kita ini mempunyai tubuh yang namanya tubuh astral. Tubuh astralnya mana? Tubuh astralnya adalah apa? Sukma, Sukma. ruh, dan jiwa. Masing-masing butuh makanan. Kalau masing-masing butuh makanan, ya teman-teman harus ngasih makan. Kalau teman-teman nggak dikasih makan, sukmanya, ruhnya yang terjadi masalah dalam hidup, ya. Jadi tubuh kita itu seperti ini, itu mempunyai tubuh astral gitu loh. Yang saat ini tubuh raga yang pertama, raga. Oke. Yang kedua di sini ya di jantung ini itu ada yang namanya tubuh ruh. Oke. Yang ketiga, sukma. Oke, dia menyelimuti kita, yaitu sukma. Sukma. Yang keempat itu adalah jiwa. Nah, ini lebih menyelimuti lagi. Nah, ini. Ini masing-masing butuh makanan, teman-teman, ya. Ini raga nggak usah saya jelaskan, ini sudah pasti teman-teman paham makanannya raga. Sekarang kita bahas makanannya ruh, ya. Ruh ini kalau nggak dikasih makan akan terjadi dua hal, teman-teman, ya. Kalau nggak dikasih makan akan terjadi dua hal. Yang satu adalah celaka yang mengakibatkan kematian. Kematian. Jadi fenomena kecelakaan gitu ya, itu bukan fenomena takdir. Fenomena di mana ruh kita itu nggak betah di dalam raga kita. Kenapa? Karena raga kita selalu mengajak kepada hal-hal yang negatif, hal-hal dosa, hal-hal karma buruk itu ya. Yang kedua, ketika ruh nggak pernah dikasih makan, itu yang terjadi adalah sakit kronis, ya, sakit kronis yang mengakibatkan kematian juga. Kenapa kok bisa seperti itu, Mas? Iya. Karena ruh yang ada di dalam diri kita itu ruhnya siapa sih sebenarnya? Ruhnya Tuhan. Makanya kalau di dalam mitologi Islam, dia disebut dengan Nur Muhammad. Nur itu cahaya, Muhammad itu suci. Kalau di dalam mitologi Kristen disebut apa? Ruhul Kudus. Ruh itu dia adalah roh atau angin gitu ya. Kudus itu suci. Nah, ketika manusia tidak dikasih makan ruhnya, yang terjadi kotor. Nah, apa makanan ruh? Makanan ruh adalah ini ya, saya catat. Makanan ruh adalah apa? Ilmu. Ada dua makanannya ruh. Ada dua ya. Makanannya ruh ada dua. Tak bedakan ya, yang warna merah ya. Ilmu. Makanya mohon maaf, Anda belajar itu penting sekali teman-teman ya, penting sekali. Jangan sampai Anda berhenti tidak belajar. Saya aja belajar. Setiap hari juga membaca buku ini, di atas juga ada buku ini banyak ini ya. Ini ada buku ya. Kemarin saya dikasih ada buku apa ini? Ada berapa ini? Ini buku apa ini? Buku Zuan Falun Dafa. Nah, nih, saya dikasih member RK, saya baca gitu lah. Tujuannya apa? Untuk memberi makanan ruh. Ruh semakin mendapatkan ilmu, gitu ya, akan semakin membimbing hidup kita. Karena orang yang hidupnya dibimbing ruh hidupnya akan mudah sekali dalam menjalankan tugas atau kehidupannya. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Coba dilihat di sekeliling tempatnya teman-teman, coba ditanya. Orang yang mohon maaf sekali yang hidupnya, coba ditanya. Bagaimana tentang ilmu-ilmunya? Dia ditanya aja ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu sains, ilmu fisika kuantum, atau ilmu spiritual. Dia ngerti nggak? Bahkan sekolahnya sampai tingkatan apa kan gitu kan? Dia paham nggak kan gitu kan? Nggak paham teman-teman. Semakin tidak berilmu, ya kan? Semakin ruh itu apa? Ruh itu kosong. Kalau ruh kosong dia tidak bekerja, ya. Karena apa? Ruh itu mempunyai dua tugas. Tugasnya ruh itu yang warna kuning ya teman-teman. Tugasnya ruh itu yang pertama, ya. Yang pertama adalah menghidupi, hidup. Kalau yang namanya menghidupi berarti apa? Ya dia bertanggung jawab.
untuk memberikan apa? Segala kebutuhan hidupnya. Tapi dengan cara apa? Harus dikasih makan apa? Ruhnya dikasih makan ilmu. Makanya mohon maaf orang yang malas belajar, malas dekat dengan apa? Kebodohan. Bodohan. Kebodohan dekat dengan apa? Kemiskinan. Kemiskinan. Kemiskinan dekat dengan apa? Penyakit. Penyakit. Coba diperiksa rumah sakit itu. Kelas yang paling penuh ya setiap hari itu ya. Itu kelas berapa itu? Kelas 3. Kelas 3 karena dia males belajar ilmu. Padahal ilmu itu adalah makanannya ruh. Oke, itu makanannya ilmu yang pertama. Makanannya ilmu yang kedua ya, itu adalah apa? Kebaikan. Oke. Jadi makanannya ruh yang kedua adalah baik. Kenapa kok baik ini juga makanan? Baik adalah energi karena baik itu nanti ada urusannya dengan jiwa. Jiwa akan terus mendapatkan yang namanya kepuasan. Kepuasan. Jadi makanannya jiwa adalah kepuasan gitu loh. Dari mana? Dari baik ini. Ketika ruh kita itu sudah makan ilmu dan baik, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi tugasnya ruh yang kedua itu adalah sebagai magnet apa? Uang. Magnet rezeki. Magnet rezeki ini. Magnet rezeki. Karena apa? Ini satu kesatuan ketika sudah hidup, ya berarti magnet rezeki. Makanya di ilmu Jawa, ruh itu disebut dengan apa? Disebut apa? Talining jiwa. Kalining jiwo. Jiwo itu adalah keinginan. Ketika keinginannya sudah terpenuhi, kepuasan didapat. Kenapa bisa terpenuhi? Karena kita menjadi manusia baik. Baik itu makanannya yang namanya ruh. Makanya DRK ruh, teman-teman saya ajari untuk membersihkan ruhnya. Dari apa? Dosa, dari karma. Ketika ruh ini banyak dosanya, banyak karmanya, uang mau datang sulit. Sulit sekali. Maunya itu sengsara, maunya itu celaka, maunya sakit. Kenapa? Dengan sakit, kronis, dengan celaka, akhirnya mati. Setelah mati, ruh itu keluar dan masuk ke tubuh yang baru lagi. Gitu loh. Makanya teman-teman rugi sekali kalau teman-teman sampai sekarang malas untuk apa menjalankan apa RK ruh karena penting sekali gitu ya. Itu seperti itu. Nah, sedangkan sukma teman-teman ya, lapo tak hapus mau teman-teman. Ya. Sedangkan sukma ya, sekarang kita ngomongin sukma. Sukma, oke. Tadi sudah makannya ya. Itu makanannya apa nama? Ruh. Ruh ya. Ruh. Sekarang kita membahas sukma, oke. Sukma itu kalau nggak dikasih makan, itu akan juga terjadi dua kemungkinan. Kalau ruh tadi, kalau nggak dikasih makan, ya kemungkinannya apa ruh tadi? Apa? Celaka. Mengakibatkan kematian dan apa? Sakit kronis. Sakit kronis itu ya sakit-sakit yang menyebabkan kematian gitu loh. Kronis ya. Nah, kalau sukma nggak dikasih makan, yang terjadi dua kemungkinan juga, yaitu apa? Gila. Ya. Gila ini pasti. Ya. Kenapa? Karena sukma itu tujuannya adalah kalau di dalam buku Becoming Supernatural pengetahuan, sukma itu namanya kesadaran. Kalau kesadaran kita nggak pernah dikasih makan, ya udah sukma itu lepas. Ketika sukma lepas ya kita gila. Ketika gila kita stres. Itu yang terjadi. Nah ya. Dan yang kedua sukma kalau nggak pernah dikasih makan, yang terjadi adalah fenomena bunuh diri. Nah, bunuh diri ini terjadi nih teman-teman, apalagi sekarang di Bali itu ya teman-teman. Kasusnya di Bali itu banyak anak-anak SMA itu bunuh diri teman-teman. Kenapa? Karena dia stres.
Ditinggal siapanya? Ditinggal oleh pacarnya. Kenapa dia stres? Karena setiap hari ditekan oleh pelajaran-pelajaran sekolah mulai dari pagi sampai sore. Akhirnya dia mencari kelampiasan dengan cara pacaran. Ketika pacarnya pergi, makanya dia bunuh diri. Karena apa? Tidak memproduksi hormon kesetresan, tidak memproduksi hormon kebahagiaan sama sekali. Nah, sukma ini kalau nggak dikasih makan, yang terjadi seperti ini. Tetapi fungsi sukma kalau Anda kasih makan ya, kalau Anda kasih makan yang warna kuning ini, fungsinya sukma itu adalah satu, untuk mengabulkan doa-doa Anda, doa-doa Anda. Ya. Jadi kalau doa teman-teman kalau berdoa kok nggak kabul-kabul gitu ya, kok nggak mustajab gitu ya, apa yang terjadi? Ya, yang nggak dapat. Coba masih ingat ingat mbah-mbah kita nggak, leluhur kita nggak, buyut-buyut kita nggak. Mereka ngaji itu loh nggak, ngaji Al-Quran itu loh nggak fasih. Gimana ngajinya? Coba. Ngajinya Alkam. Alhamdulillahirobbil ngalamin. Bismillahirrohmanirrohim kan gitu. Tapi ketika dia berdoa, dia nyuwuk gitu kan. Tahu nyuwuk ya? Nyuwuk itu apa ya? Nyuwuk itu Dongane betul ya. nyebul. Ya wes intinya mendoakan. Mustajab enggak? Terjadi enggak? Terjadi. Terjadi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena leluhur-leluhur kita dia selalu menyerap energi kosmik, memberi makan sukmanya. Buktinya apa? Di rumahnya leluhur-leluhur kita itu ada yang namanya sentong. Sentong ini adalah tempat yang kosong, ya. Tempat yang kosong yang tidak ada apa-apanya itu tempat untuk bermeditasi. Meditasi itu memberi makan sukma. Lah orang sekarang coba ngajinya fasih gitu ya. Makhorijul hurufnya itu bagus banget gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Ya. Kenapa? Karena saking banyak penyakit hatinya. Nggak pernah membersihkan, nggak pernah dikasih makan sukmanya. Setiap hari ke masjid, setiap hari ke pura, setiap hari ke gereja gitu kan. Bahkan doanya itu ya kan yang luar biasa kalau ngaji itu fasih pakai tartil tapi doanya apa? Preketek. Bener nggak Mas Fuad? Betul, betul. Nah, makanya teman-teman harus mengembalikan dirinya teman-teman seperti apa yang diajarin leluhur kita, meditasi. Nah, di Erkaruh sudah saya ajarkan namanya meditasi samsara. Meditasi samsara itu untuk memberi makan sukma. Supaya apa? Doanya teman-teman ini jadi makbul. Kenapa? Katanya Nikola Tesla, ya, everything is energi. Sedangkan ucapan kita itu adalah doa, energi. Kalau teman-teman nggak pernah memberi makan sukmanya, ya doanya ya nggak kabul. Padahal setiap hari doa, njaluk duit, tapi lapo duitnya nggak didatangkan, nggak ditekak nih. Karena sukmanya nggak pernah dikasih makan. Itu loh teman-teman. Paham ya? Oke, yang kedua fungsinya sukma adalah untuk spiritual, supranatural. Supranatural contohnya apa? Meraga sukma, pancasona, sepi angin, itu semua menggunakan sukma. Kalau panjenengan hidupnya nggak pernah memberi makan sukmanya, mau mau menjalankan meditasi silent practice mustahil bisa, ya, mustahil bisa, nggak bisa, sulit. Sulit, kenapa? Sukmanya nggak pernah dikasih makan. Itulah pentingnya yang namanya. Mohon teman-teman matikan speaker agar suara Mas Yunus tidak terganggu. Oke, mohon yang speakernya masih aktif, mohon dimatikan ya teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi penting sekali sebenarnya meditasi samsara itu teman-teman. Dan meditasi samsara itu sebenarnya itu adalah prakteknya ilmu sastro jendro hayuningrat pangruwating diyu. Apa kuwi? Ya kan?
Itu adalah praktek ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Kenapa Mas kok nggak dikasih nama meditasi sastra jendro gitu ya? Nanti kalau tak kasih meditasi sastra jendro, lah panjenengan yang bukan orang Jawa, ya kan, ndak mau belajar Jawa, sing Cindo, wah iki ajaran Jawa, sing Kalimantan, Pontianak, Kalabar, oh ini pelajaran ini nggak mau. Makanya tak kasih nama Sang Sekerta, yaitu meditasi samsara. Ya, makanya apa? Meditasi Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastro Jendro itu apa? Sastro Jendro itu adalah alam semesta ini. Ya kan? Pengetahuan alam semesta. Alam semesta ini namanya Sastro Jendro. Kalau itu sudah kita tarik, kita masukkan ke dalam diri kita, akhirnya apa yang terjadi? Sastro Jendro Hayuningrat. Rahayu. Hayu itu berasal dari kata rahayu. Rahayu maknanya selamat. Jadi maksudnya selamat itu bukan dari kecelakaan saja. Yang dimaksud selamat itu adalah ya kita bahagia, kita tenang, kita santai, kita damai, kita kaya raya. Itu namanya selamat. Makanya disebut hayu ningrat. Ningrat itu ya di dunia ya di akhirat gitu loh maksudnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sastro jendro yang dimasukkan ke dalam diri kita, energi kosmik yang di dalam diri kita. Karena apa? Karena pangruwating diyu. Betul, mohon di-mute nggih Bapak Ibu selama Mas Guru bicara. Oh nggih. Mohon di-unmute ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena sastra jendra, energi kosmik yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh kita itu bisa pangruwating diyu. Ngeruat, ngeruat apa? Ngeruat buto. Ya, ngeruat urip. Ngeruat itu apa? Ngudari, membersihkan masalah di dalam diri kita, beban di dalam diri kita. Diyu itu artinya hidup, bisa juga dinamakan buto gitu loh. Makanya jangan disepelekan. Kelihatannya cuman ngek-ngek, tapi manfaatnya sangat besar sekali teman-teman. Ya, manfaatnya sangat besar. Bisa membuat hidup kita hayu ningrat, sogeh, selamat, bahagia, tenang, santai, damai di dunia dan di akhirat itu loh. Dengan cara apa? Menarik energi kosmik dimasukkan ke dalam diri kita. Bahkan ketika panjenengan mau melakukan meditasi samsara terus-menerus ya, maksudnya ditingkatkan ya, ditingkatkan apanya? Ditingkatkan durasinya gitu ya. Itu bisa energi yang masuk itu juga bisa berakibat berefek secara medis teman-teman. Bisa meregenerasi sel. Makanya orang yang mau bermeditasi itu jauh dari penyakit. Kalau teman-teman pernah membaca artikel dokter seluruh dunia, obat yang paling mujarab di dunia ini adalah meditasi. Kenapa meditasi ini kok mujarab? Karena memasukkan energi kosmik ke tubuh, akhirnya apa? Akhirnya energi itu meregenerasi sel tubuh kita. Nggak bisa oksidasi. Itu ya, penting sekali nggak? Penting nggak? Penting banget teman-teman. Nah, setelah meditasi samsara ada apa? Ya, ada pernafasan, pernafasan apa? Untuk mengeluarkan karma, untuk mengeluarkan dosa. Nah, karma dan dosa mungkin bagi sebagian orang itu mempunyai pemahaman karma itu tidak bisa dikeluarkan, karma itu nggak bisa dilepaskan, kan karma itu hanya bisa dibayar dengan cara apa? Dengan cara mengalami itu, ndak gitu. Itu bagi orang yang tidak menemukan metodenya. Saya menemukan metodenya. Oke, lah karma itu, mohon maaf teman-teman, daripada teman-teman itu menjalani pembayaran karma dengan cara menghadapi masalah, ya kan? Mending dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, otomatis ruhnya akan semakin suci, ruhnya akan semakin kuat untuk menarik energi. Karena apa? Ruh itu bisa kotor karena karma, karena dosa. Semakin banyak dosa, semakin banyak karma. Duit yo ora gelem teko, uang nggak gelem datang. Kenapa? Karena ruhnya kotor. Kotorannya apa? Dosa. Tempatnya di mana? Di tulang ekor. Itu seperti itu teman-teman. Nah, pernafasan tulang ekor, telepon 1, telepon 2, telepon 3 itu penting sekali. Tujuannya apa? Memperkuat yang namanya magnet rezeki. Ngeluarkan apa?
Mohon maaf, Ibu Puspa nonaktif dong. Oke, Ibu Puspa nonaktif. Mana Ibu Puspa? Ya, Ibu Puspa nonaktif. Ya, oke. Yang dikeluarkan adalah dosa-dosa tidak pada hari ini saja, juga dosa yang dibuat oleh teman-teman sebelum hidup jadi ini, yaitu reinkarnasi. Reinkarnasi itu ada teman-teman. Jadi makanya kalau nggak percaya, teman-teman pernah merasakan dejavu nggak? Nah, proses dejavu itu adalah proses pembuktian yang namanya reinkarnasi. Jadi kalau teman-teman dejavu itu jangan seneng-seneng loh ya. Karena dejavu itu, setiap Anda dejavu, Anda akan mendapatkan balasan karma. Kok bisa, Mas? Iya, seperti ini. Ya, saya gambarkan. Teman ya. Ketika teman-teman, ya, ini seperti ini, ya, jalan seperti ini, gitu ya. Ya, semua karmanya teman-teman kan berada di sini, ya, berada di ujung tulang ekor, ya. Ketika teman-teman mendatangi suatu tempat gitu ya, mendatangi suatu tempat ya, di situ padahal tempat itu teman-teman nggak pernah apa ya, nggak pernah didatangi dalam kehidupan ini, tapi teman-teman merasa kayak pernah datang gitu ya, aku kayaknya pernah ke sini deh, tapi kalau dipikir-pikir itu nggak apa, nggak nemu, bener nggak, pernah nggak merasa seperti itu, pasti pernah. Nah, itu fenomena apa, fenomena di mana memori dan energi yang berada di tulang ekor ini dia naik. Nah, ini yang warna merah ini naik melalui pohon cakra yang ada di dalam tubuh kita ya. Itu sampai menuju ke alam bawah sadar ini. Nah, ya. Biasanya teman-teman akan merasa kayak pernah berbuat apa di situ, kayak pernah mendatangi apa di situ. Itu namanya dejavu. Nah, ingat teman-teman, kalau teman-teman sedang merasakan seperti ini, hati-hati. Tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari. Pasti hidupnya teman-teman ada masalah. Pasti itu. Pasti ada masalah. Kenapa? Karena yang naik ke apa namanya dari tulang ekor melalui tulang punggung atau pohon cakra ini sampai menuju ke alam bawah sadar itu tidak hanya memori teman-teman, memori, tetapi juga apa? Karma, perbuatan yang pernah dilakukan. Akhirnya apa? Ada masalah. Makanya coba diingat-ingat teman-teman. Ya, setiap teman-teman dejavu, pasti sebentar lagi itu ada masalah. Kenapa? Karena yang naik tidak hanya memori saja, tetapi juga karma. Itulah namanya apa? Pembayaran penebusan karma, penebusan karma. Sehingga apa? Karmanya hilang satu. Karena apa? Dia berbentuk apa? Karma ini dia akan menjadi sebuah apa? Masalah. Nah, masalah-masalah dalam hidup kita itu sebenarnya adalah penebusan karma, pembalasan karma, pembayaran karma, kan gitu. Nah, pertanyaannya, daripada sel-sel ini yang berada di tulang ekor ini naik semua ke alam bawah sadar, alam bawah sadar itu kalau sudah masuk, informasi sudah masuk alam bawah sadar, itu pasti terjadi. Oke. Daripada naik ke sini, mending dikeluarkan, teman-teman. Ya. Cara mengeluarkannya bagaimana? Dengan pernafasan RK ruh, gitu loh maksudnya. Penting nggak? Penting sekali, teman-teman. Oke. Penting nggak kira-kira? Penting. Makanya mohon maaf, jangan sekali-kali panjenengan hidup itu seperti hewan, makan tidur kerja wik wik, makan tidur kerja wik wik, makan tidur kerja wik wik. Berarti sama dengan hewan panjenengan. Hewan makan nggak? Makan. Kerja nggak? Kerja, mencari makanan, kerja dia, ya kan? Enggak? Wik wik nggak? Wik wik. Gitu, ya kan? Makan tidur kerja tidur, tidur nggak? Tidur. Kalau teman-teman siklus kehidupannya cuma seperti itu saja, loh Mas, saya kan beragama, saya ke masjid, saya ke pura, saya ke gereja. Lah, tapi kenyataannya agamanya tidak bisa merubah hidupnya, berarti kan itu nggak berefek gitu kan? Itu secara tekstual saja. Beragama yang untuk ada efeknya adalah secara hakikat dan makrifat, kan gitu.
Nah, kalau sudah seperti itu, makanya penting sekali untuk mengeluarkan karma, supaya karmanya ini ruhnya semakin bersih. Kalau ruhnya bersih, magnet rezeki kuat, mampu untuk menarik debit rezeki dari Sang Tuhan, Sang Semesta ke dalam diri kita. Ya, ya. Yang kemudian ada yang namanya meditasi apa? Meditasi meditasi silent apa? Silent Acting. praktis ya, meditasi silent praktis. Coba yang punya buku, siapa lagi? Yang buku Becoming ya, buka halaman 100 halaman 29. Halaman 29, halaman 29. Ayo siapa yang mau membaca? Halaman 29. Mana? Ada yang mau membaca? Alinea berapa? Halaman 29 paragraf ketiga bab 3 itu, Pak. Bab 3. Bisa saya bantu. Oke, monggo dibaca. Bab 3 adalah pengantar menuju dunia kuantum, dimensi kelima. Saya ingin Anda memahami bahwa ada medan energi dan informasi tak terlihat yang eksis di luar ruang dan waktu 3 dimensi ini. Dan kita memiliki akses ke sana. Dalam faktanya, begitu Anda berada pada momen sekarang dan Anda telah memasuki ranah ini yang berada di luar panca indera, Anda siap untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Ketika Anda mampu mengalihkan seluruh perhatian dari tubuh Anda, orang-orang dalam hidup Anda, objek-objek yang Anda miliki, tempat-tempat yang pernah Anda kunjungi, dan bahkan waktu itu sendiri, Anda benar-benar akan melupakan identitas Anda yang terbentuk lantaran menjalani hidup sebagai sebuah tubuh di ruang dan waktu ini. Pada momen inilah Anda sebagai Kesadaran murni kesadaran kuantum yang eksis di luar ruang dan waktu. Anda tak bisa masuki kawasan imaterial tersebut dengan masalah Anda, nama Anda, jadwal dan rutinitas Anda, rasa sakit Anda, atau emosi Anda. Anda tidak bisa masuk sebagai tubuh, somebody. Anda harus masuk tanpa tubuh, nobody. Dalam faktanya, begitu Anda tahu bagaimana menggerakkan kesadaran Anda dari yang diketahui atau dunia fisik yang material ke yang tak diketahui atau dunia kemungkinan yang imaterial, dan Anda merasa nyaman di sana, Anda dapat mengubah energi Anda untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi dari potensi apapun di medan kuantum yang telah eksis di sana. Sebenarnya, semua masa depan potensial eksis di sana, sehingga Anda bisa menciptakan apapun yang Anda inginkan. Ketika terjadi keselarasan vibrasi antara energi Anda dan energi dari potensi yang Anda pilih di medan kuantum atau medan terpadu, Anda akan menarik pengalaman itu kepada Anda. Saya akan menunjukkan bagaimana itu bekerja. Nah, itu teman-teman. Jadi di bab 3 itu dijelaskan bahwa ya, medan kuantum atau dimensi kelima ya. Kalau kita ini kan sedang hidup di dimensi ketiga ya. Dimensi ketiga. Ada dimensi kelima. Ya, dimensi kelima itu disebut dengan medan kuantum. Makanya teman-teman yang pernah masuk ke sana itu ketika saya tanya, jelas nggak seperti dunia nggak? Iya, sama seperti dunia, gitu loh. Seperti dunia. Nah, itu seperti ini. Makanya teman-teman ingat kata-kata di kaosnya. Gimana kata-kata di kaos itu? Masa lalu, masa depan, saat ini adalah sekarang. Bener nggak? Masih ingat nggak? Nah, jadi sebenarnya seperti ini teman-teman. Jadi dunia itu ya masa lalu.
masa lalu, masa depan, dan sekarang atau saat ini, ya ini semuanya berjalan, teman-teman. Jadi ini koheren, semuanya berjalan, ya kan? Ini semuanya berjalan. Ketika saya melihat film Stand By Me 2, si Nobita itu pernah mendatangi si Nobita besar untuk apa? Untuk membantu si Suka yang terjebak di badai salju itu. Dia kan dari masa sekarang masuk ke masa depan. Nah, itu juga terjadi, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu ada, tadi di halaman tersebut juga dijelaskan, untuk masuk ke dimensi masa depan atau medan kuantum, itu butuh apa? Butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya kesadaran murni. Kesadaran murni loh, teman-teman ini. Ya, kesadaran murni. Lah, kesadaran murni itu seperti apa? Kesadaran murni itu seperti di halaman 129. Ayo coba Pak dibuka halaman 129. 129. Alinea. Alinea terakhir Pak. Alinea ke paragraf 1, 2, paragraf 3 dan 4 Pak. Coba dibaca paragraf 3 dan 4. Ya. Halaman 129. Menyelaraskan Kemudian, diri. Ya, silakan. ya. Kemudian ketika Anda bangun dari meditasi, meskipun Anda kembali ke dunia materi 3 dimensi, Nah, karena Anda telah mengalami emosi luhur sebelum pengalaman sesungguhnya terjadi, Anda tak punya pilihan selain bangun dengan perasaan seolah-olah intensi Anda telah terwujud, atau seolah-olah doa Anda sudah terkabul. Anda merasa terkoneksi erat dengan masa depan baru Anda. Tahu bahwa itu akan muncul dengan cara yang tak bisa Anda prediksi. Karena jika Anda bisa memprediksinya, itu adalah yang diketahui. Akibatnya, Anda bangkit sebagai diri baru yang merasa lebih seperti energi daripada materi. Ya, lanjut. Tetapi Anda harus tetap waspada, karena ketika Anda lupa dan mulai menekankan kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi, Anda akan kembali ke diri lama Anda, mencoba memprediksi masa depan berdasarkan masa lalu. Dan kemudian Anda akan mulai merasakan emosi familiar lama yang sama dengan energi yang lebih rendah, yang mempengaruhi pikiran lama Anda yang sama, dan Anda baru saja membuat pilihan untuk tetap terjebak di dalam yang diketahui. Kita bisa mengatakan bahwa Anda akan terputus dari energi masa depan Anda ketika Anda merasakan energi yang familiar dari emosi masa lalu Anda. Nah, jadi di paragraf keempat, 1, 2, 3, 4, ini adalah pantangannya Meraga Sukma, teman-teman. Baik yang belum bisa maupun yang sudah bisa ke sana, ke medan kuantum. Ketika di medan kuantum Anda sudah merubah hidup Anda, dan ketika Anda kembali ke dimensi 3, dimensi dunia ini, kok Anda bertanya, kapan ya? Kok nggak terjadi ya? Di situ berarti tidak akan mungkin terjadi. Berarti teman-teman sudah menggap kembali lagi ke dimensi 3. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika teman-teman masih ada rasa cemas gitu ya, masih ada rasa cemas, khawatir, harapan, tidak mungkin teman-teman bisa yang namanya Meraga Sukma ke medan kuantum atau ke masa depan. Itu nggak bisa.